Baik, silakan duduk dulu, Benji. Baik, hari ini diperhatikan dulu tanah. Nah, ini ada yang spesial ya, yaitu Pak masuk ke kelas kita mengetahui pembelajaran di kelas 7B saja. Jadi kita nanti untuk presentasi seperti biasa, kita lanjutkan kelompok sebelumnya yang belum presentasi, nanti maju ke depan presentasi seperti biasa. Itu ya. Oke. Bisa disiapkan dulu mulai dari sekarang. Dari kamu berdua dulu ya berarti ya? Iya. Akan disiapkan dulu perangkatnya. Kalian dikirim ke dapurnya aja ya? Udah Pak. Kayak Andre minta tolong bikin HP-nya. Mau pinjam ini, pinjam tadi. Iya. Oke, untuk memudahkan kita duduknya sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 di depan, ini kelompok 2 di belakang ya. Maaf, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan satu kelompok yang di depan. Ketika kelompok 1, kelompok 2 masuk di depan, kelompok ini, kelompok 5 di meja yang sebelah sini. Gitu ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 5 karena kelompok 2 masuk ke depan di sini, nanti menempati depannya kelompok 2. Paham ya? Oke. Silakan yang kelompok 1 sudah siap dulu. Santai dong. Tapi dalamnya saja ya. Tasnya nggak usah dibawa. Kelompok 5 pindah ke tempatnya kelompok 2. Karena ini dikirim lagi ya Pak kelompok 2. Kelompok 2. Dikirim lagi apa ya?
Kok bisa main kartu? Itu coba didengarkan. Karena satu bab di semester 2 itu ada di LKS semester 1 ya. Jadi untuk bab 4 ini pakai LKS semester 1. Ya. Di situ ada soal yang bisa dikerjakan sebagai latihan pemahaman kamu sampai di mana. Jadi di situ mulai dari halaman 38 terus saja biar nanti ada. Halaman 38, halaman 39, sama halaman 41. Ini A dan C, A dan C, yang ini yang A saja. Ini sebagai latihan ya. Sudah mulai dikerjakan. Jika ada pertanyaan yang gampang silakan mengerjakan ya. Ya, Pak. Oh iya, berarti kabel alatnya rusak ya. Coba nanti ketua kelas A2 mana coba? Benar juga ada. Bilang ini ke wali kelas atau ke sarpras ya. Boleh di buku tulis terus lembar kertas. Sudah dibenerin, masih nggak bisa. Sudah dibenerin. Nggak bisa, masih nggak bisa. Ini tadi pinjam. Bilang lagi. Kabel olor yang rusak. Oke, diperhatikan dulu. Oke, sudah. Oke. Semua. Oke, rulesnya masih sama seperti presentasi sebelumnya ya. Jadi nanti akan dinilai oleh kelompok yang tidak berpresentasi. Saya panggil kelompok 1. Ini lembar penilaiannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, untuk yang sudah duduk. Yang presentasi kelompok 2 ditentukan oleh kelompok sebelumnya, sama seperti di pertemuan yang lalu. Silakan kelompok 1 pilih ya. Bapak jangan dulu. Silakan kelompok 1 pilih yang akan presentasi siapa. Dari kelompok 2. Kelompok 2 itu akan Tuhan, ada Jason, Kendra, Krisna nggak masuk ya? Azam, Tama sama Darren. Yang dipilih siapa? 2 orang ke depan? Tama sama siapa tadi Pak? Oke, Burhan, terus Jason, Kendra, Krisna yang masuk, Azam, Pratama, sama Darren. Jadi itu Darren sama? Tama sama Tadi Darren. oh ya Jarel sama Darren sama? Burhan. Ya sama Burhan. Oke, silakan maju ke depan. Darren sama Burhan. Yang lain silakan diperhatikan ya. Nanti mengerjakannya bisa jalan setelah presentasi. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan gitu ya. Oke. Tema dari kelompok 2.
seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Sementara itu, sudah banyak perempuan yang berpenipu. Di full screen. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan harga semuanya. Kami dari mulai menunjukkan keselamatan gender. Dan mengacu pada pengasuhan dalam perilaku dan cara hidup yang diberikan oleh masyarakat adalah individu dan jenis kelamin. Ini berdasar sama nilai dan harapan terkait dengan laki-laki, pria, dan perempuan. Ciri-ciri gender. 1. Ciri Bisa lebih fokus ada ke depan dalam penyampaiannya biar kita sampaikan. 1. Gender maskulin atau laki-laki. Ciri-ciri dominan, percaya diri, dan independen. Contoh, persepsi bahwa pekerjaan tertentu lebih cocok untuk pria. 2. Gender feminin atau perempuan. Ciri-ciri penyayang, kooperatif, peka. Contoh, harapan perempuan untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga. Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja, sepertinya mereka sudah maju. Tetapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki? Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tapi tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan? Maka melihat kenyataan ini, benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Jawabnya adalah belum. Lalu mengapa masih ada kesenjangan? Kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan membuka kesempatan bagi perempuan. Masalah yang menghambatnya pelik dan mendasar. Ini menyangkut cara pandang dan pola pikir. Istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Sementara itu, gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, serta atribut yang dibutuhkan masyarakat dan dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Nah, dalam masyarakat patriarki, gender secara tradisional digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan polar. Tingkah laku dan kepatutan ditandai sebagai yang khas laki-laki dan yang khas perempuan. Ada pemisahan dan pengutuban. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki ada di posisi atas, pemimpin, pengambil keputusan. Sementara itu, perempuan di bawah mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos dan perempuan sekretaris. Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan sebatas menjadi pramugari. Posisi hierarki terutama terjadi di rumah tangga. Laki-laki ada di depan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan di belakang. Gambaran kita tentang perempuan dan laki-laki serta apa yang seharusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Di sini terjadi proses yang dinamakan sebagai doing gender atau melakukan gender.
kita melakukan gender ketika menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda. Saat bayi lahir, hal pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelaminnya. Tindakan ini tidak ada hubungan dengan kepentingan medis, melainkan bagian dari duit gender tadi. Setelah bayi diklasifikasi, giliran orang tua melakukan duit gender. Mereka mengidentikan bayi dengan warna-warna khas gender. Apa yang disebut normal adalah bayi perempuan memakai baju pink dan bayi laki-laki biru. Warna menjadi simbol sekaligus pembeda. Setiap individu selalu duit gender. Mereka selalu melakukan atau menyimpang dari performa yang diterima secara sosial atas stereotip-stereotip. Dengan melakukan gender, kita memperkuat keyakinan bahwa hanya ada dua kategori gender yang saling berlawanan dan pada dasarnya berbeda. Kita terus-menerus dievaluasi oleh orang lain dengan menggunakan parameter gender. Karena itu gender dikatakan omnirelevan, yang berarti orang selalu menilai perilaku kita untuk menjadi baik laki-laki atau perempuan. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan, serta bertindak dan beraksi dengan cara yang diharapkan. Dengan demikian, secara serempak kita dikonstruksi dan dipertahankan atas perintah gender. Stereotip tentang kekhasan laki-laki dan perempuan diperkuat image yang muncul di media, berita, materi pendidikan, dan sebagainya. Laki-laki harus memerankan hal-hal yang maskulin. Untuk kelas papan, laki-laki ideal adalah seorang bos, bekerja di kantor, memiliki rumah, mobil, istri, dan 2 anak. Persis di iklan-iklan. Sementara bagi perempuan, mereka harus memerankan hal-hal yang feminim, seperti melayani anak-anak dan suami, menjadi ibu rumah tangga, menjadi cantik. Ini juga persis dengan gambaran dalam iklan-iklan produk rumah tangga, semisal sabun cuci, bumbu masak, alat pembersih rumah tangga, hingga iklan kosmetik. Feminitas dan maskulinitas sebetulnya adalah majemuk, banyak bentuknya. Apa yang didefinisikan sebagai perbedaan antara maskulin dan feminin ditentukan oleh faktor-faktor seperti etnis, agama, kelas, budaya bangsa, orientasi seksual, serta berbagai faktor sosial lainnya. Apa yang dimaknai sebagai maskulinitas dan feminitas dinilai oleh kultur yang berbeda. Ekspresi serta peran maskulin dan feminin sesungguhnya merugikan semua pihak, baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Hidup kita menjadi dibelenggu keharusan-keharusan, tuntutan-tuntutan, dan bukan atas dasar kebebasan dan ekspresi pribadi. Kenyataan juga menunjukkan sifat laki-laki dan perempuan tidak berada pada dua kutub yang berseberangan. Ada gradasi, pencampuran, dan juga variasi. Kehadiran kelompok transgender dan interseksual misalnya adalah realitas yang ada di masyarakat dan tidak dapat diakomodasi secara pandang patriarki. Proses melakukan gender termasuk hubungannya dengan subordinasi perempuan telah mencengkeram kuat, dilegitimasi peraturan dan undang-undang, ilmu pengetahuan, kebijakan, serta nilai-nilai yang diciptakan masyarakat. Dalam struktur sosial ini, tujuan gender adalah membangun perempuan sebagai kelompok yang berada di bawah laki-laki. Norma-norma gender dan harapan-harapan yang ditegakkan melalui sanksi informal atas perilaku gender yang dianggap tidak pantas oleh kelompok, serta melalui hukuman secara formal oleh pemilik otoritas. Maka kita paham kesenjangan gender bukan akibat dari jenis kelamin, fisiologi, hormon, dan kecenderungan genetik. Ketidaksetaraan gender adalah produk dari konstruksi sosial di masyarakat. Ia tidak bisa diselesaikan sebatas dengan memberi kesempatan. Cara pandang kita harus berubah. Ada slide selanjutnya. Contoh kasus dan solusi. Jadi kurangnya adalah kelas saja biar sampai apa yang disampaikan. Contoh kasus ketidaksetaraan dalam peluang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Solusi: pendidikan inklusif, memberikan pendidikan yang sama dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. 2. Peluang karir: mendorong perusahaan untuk memberikan peluang karir tanpa memandang jenis kelamin. Peningkatan kesadaran, kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap gender. Kebijakan kebutuhan: implementasi kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan
kehidupan pribadi, pemberdayaan ekonomi, memberikan pelatihan dan dukungan ekonomi kepada perempuan untuk meningkatkan kemandirian finansial. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan di mana seharusnya ruang berusaha wilayah atas mulai dan dapat maksimal mereka tanpa diskriminasi. Sudah Ya. selesai? Sekian dari presentasi Bapak-Bapak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.